Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan PMWeb 8, yang pertama mengenai pengenalan web server dan server-side scripting. Nah, yang pertama, web server sendiri merupakan sebuah perangkat lunak dalam server yang berfungsi menerima permintaan request dari halaman web, terus kemudian mengirimkan kembali responnya hasilnya dalam bentuk halaman web. Nah, untuk arsitekturnya seperti ini, web server berada di tengah untuk menjadi penerima dan penerima respon, kemudian merespon kembali. Nah, untuk beberapa web server yang banyak digunakan, antara lain ada Apache Web Server, ada Internet Information Service, Kitami, Sun Java System Web Server, ada Nginx. Kemudian yang selanjutnya mengenai server-side scripting. Nah, beberapa server-side scripting, contohnya yang sering dipakai seperti yang tertera pada list ini ada sekitar 6 ya. Kemudian buat kali ini untuk praktik pemrograman web, kali ini kita bakal belajar tentang web server yang versi Windows. Kalau misalnya kalian pakai Linux, bisa pakai begitu. Nah, terus buat instalasinya, aku rasa juga kalian udah install ya. Di sini terteranya cara install SAM gitu. Terus kalian juga udah pernah pakai. Nah, ini aku mau tunjukin contohnya kalau misalnya tampilan dari SAM, ini kontrol panelnya. Terus kalau misalnya kita butuh pakai database, bisa di start, terus kalau misalnya enggak ya pakai apa aja, begitu. Terus tanda kalau misalnya bisa digunakan, ini udah muncul portnya. Begitu untuk web server. Yang selanjutnya mengenai struktur dasar PHP. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dasar PHP. Yang pertama, kita belajar dulu tentang apa itu singkatan PHP. PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor. Ditemukan pertama kali oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Kemudian, untuk penulisannya sendiri, berada di antara ini ya, kelihatan kan tanda kurang dari tanda tanya, kemudian tutup dengan tanda tanya kurang dari, kemudian seperti ini, dan lain-lainnya seperti yang ada di modul. Nah, yang pertama kita akan praktek yang paling sederhana, yaitu membuat tulisan yang di print, hello nama saya PHP. Ini. Nah, tadi kan juga udah dijelasin kalau PHP itu dituliskan di antara tanda yang kayak gini. Nah, echo itu buat ngeprint. Jadi kalau ada perintah echo hello nama saya PHP, jadi nanti yang bakal di print hello nama saya PHP. Kemudian jangan lupa buat setiap statement diakhiri dengan titik koma. Kita coba hasilnya. Kalian juga pasti udah tahu buat ngejalaninnya gimana. Nah, di localhost, kemudian nama folder, itu nama filenya, kan tadi hello PHP. Nah, seperti yang udah jelasin tadi kan hello nama saya PHP, jadi yang ditampilkan itu yang ada pada perintah echo. Kemudian selanjutnya, variabel. Jadi, nama variabel diawali dengan tanda $, kemudian digunakan untuk menyimpan sebuah value atau informasi. Nah, panjang dari variabel ini tidak terbatas. Setelah tanda $ diawali huruf atau underscore. Kemudian bersifat case sensitif, tidak boleh mengandung spasi. Nah, yang kedua, buat file namanya variable.php. Kita langsung praktekin aja. Yang tadi namanya variable.php.
ini. Nah, tadi kan variabel diawali dengan tanda dolar. Jadi dolar NIM, kemudian NIM-nya berapa, kemudian dolar nama, namanya siapa, kemudian yang bakal di-print, kemudian dipanggil NIM sama dengan dolar NIM. Jadi bakal manggil variabel ini. Kemudian nama juga sama, bakal manggil nama variabel yang udah dideklarasikan tadi. Kemudian kita jalanin programnya, variabel itu, maaf, variabel. Nah, dan NIM 04115400, kemudian namanya Khotimatul Musyarofah. Tadi kan juga sama yang kayak udah dideklarasiin di atasnya Ejo tadi. Kemudian yang ketiga ada tipe data. PHP mendukung 8 buah tipe data primitif, yaitu ada boolean, integer, float, string, array, object, resource, dan null. Kemudian yang pertama ini ada file tipe.php, tipe ini juga pertamanya dideklarasiin dulu, name, nama, umur, nilai, kemudian status, true, kemudian kita panggil di echo name, kemudian manggil variabel name, nama, manggil variabel nama, kemudian ini umur, kemudian nilai. Nah, ini tuh artinya kan float, jadi nilainya ini 3 angka belakang koma, kemudian status, jika statusnya aktif, kemudian kalau enggak berarti tidak aktif, kalau ini sesuai sama variabel tadi. Tadi namanya tipe. Nah, ini kan tadi 3F, jadi kan 3 angka belakang koma. Ada NIM, nama, umur, nilai, dan status. Kan tadi true, jadi aktif. Selanjutnya. Yang selanjutnya tentang konstanta. Nah, konstanta ini merupakan variabel konstan, jadi nilainya yang nggak berubah-berubah gitu. Nah, buat mendefinisikan variabel konstan, dipakainya fungsi define. Define terus langsung nama siapa, nilai siapa. Nah, yang perlu dicatat kalau di PHP nggak perlu didefinisikan tipe datanya apa gitu. Jadi langsung aja nama, kalau misalnya string ya dikasih petik gitu. Nah, buat contohnya kayak gini ya. Nanti di-define nama Ahmad Solihin gitu. Ketika kita manggil nama, ya nanti muncul nilai dari isi variabel nama gitu. Nah gitu. Nah, nilai dari variabel nama tadi itu akan selamanya berisi Ahmad Solihin dan nilai berisi nilai 90 aja gitu. Nggak bisa buat yang lain. Kemudian ada operator dalam PHP, ada penambahan, pengurangan, perkalian modulus sama dengan itu penugasan. Maksudnya kalau yang aritmatika seperti ini standar ya, biasa aja. Terus kalau misalnya yang penugasan itu buat misalnya kayak variabel A isinya 4 gitu. Bitwise buat AND, OR, XOR, NOT, sama shift left, shift right gitu. Terus kalau misalnya buat perbandingan, misalnya pas if gitu. If persyarat di if itu pakainya perbandingan sama logika gitu. Terus string, nah buat gabungin 2 string itu pakainya titik. Makanya tadi pas di
pas di materi sebelum ini yang tentang echo itu ada nama terus titik baru disambung sama PR. Nah, itu buat ngabungin string. Itu. Ini jangan lupa buat kode hari ini. Oke, udah. Lanjut. Terus buat contoh programnya, di sini diinisialisasi masing-masing variabel nilainya ya. Terus ada fungsi THP sama dengan gaji dikurangi gaji kali pajak gitu. Ini yang operator aritmatika biasa. Terus di sini ditampilkan dengan fungsi echo. Terus ya udah. Nah, nanti muncul perhitungannya berdasarkan nilai yang udah diinisialisasi sebelumnya. Ini ada contoh program yang kedua, operator PHP. Sebenarnya ini sama aja ya, cuman ini pakai logika sama perbandingan. Ini misalnya A sama dengan B digabung sama A sama dengan B. Kalau yang ini bentuknya string, kalau yang ini bentuknya nilai. Ya, beginilah hasilnya. Bisa sih ini penerapan operator aritmatika sama perbandingan biasa. Logika maksudnya. Istilah begitu. Selanjutnya, komentar program. Dalam PHP, komentar program bisa menggunakan garing bintang, di antara garing bintang dan bintang garing, kemudian bisa slash, dan ada hashtag. Kemudian kita coba komentar. Nah, tadi kan ada di antara garing sama bintang, kemudian tutup juga sama kebalikannya. Kemudian bisa juga pakai garing 2 kali, kemudian ada juga pakai pagar ini. Nah, kalau tandanya komentar tuh biasanya warnanya jadi hijau gini. Nah, jadi yang ditampilin juga yang hijau, jadi buat komentar ini nggak bakal muncul di programnya. Komentar. Nah, jadi komentar-komentar yang udah ditulisin tadi nggak bakal muncul. Selanjutnya tentang struktur kondisi dan perulangan. Yang pertama ada struktur kondisi. Struktur kondisi if. Cara penulisannya sama if, kondisi, kemudian statement jika kondisi true maka akan diperiksa. Kemudian if else, if kondisi jika true, kemudian else jika false. Ya ini sama. Langsung aja. If. Pertama, dideklarasikan variabel nilai sama dengan 80. Kemudian jika nilai lebih dari sama dengan 60, maka nilai lulus. Jadi kita akan mengecek nilai 80 ini lulus atau enggak. Dengan kondisi kalau nilainya lebih dari 60, lulus. Kita lihat. Maka muncul nilai Anda 80, Anda lulus. Kalau nilai Anda kemudian nilainya 80, maka lulus. Selanjutnya, if else. Selanjutnya, if else. Pertama,
dideklarasikan variabel user Ahmadim, kemudian dengan pas 1, 2, 3. Kemudian jika user Ahmadim dan pas 1, 2, 3, maka berhasil. Dan jika selain Ahmadim dan 1, 2, 3, maka login gagal. Kita coba tadi nama filenya if underscore else 2. Nah, login berhasil karena yang dideklarasiin juga Ahmadim sama 1, 2, 3. Kemudian kita buat file lagi namanya if underscore var untuk memeriksa suatu variabel ada atau tidak. Ini. Nah, kalau mengecek user, kalau ada maka variabel tidak ada atau belum terbentuk. Sedangkan kalau selain yang dideklarasikan user, maka variabel ada. Kita coba lihat if underscore var. Variabel ada. Oke, selanjutnya tentang perulangan yang switch case. Oh, if conditional deh. Switch case. Jadi strukturnya ada switch, terus syaratnya, terus case-nya. Kalau misalnya case ini nilai dari variabel yang di switch. Jadi kalau misalnya variabel di switch ini isinya sun, maka harinya itu minggu. Terus break ini operasi buat keluar dari if conditional. Gitu. Kemudian contoh programnya. Nah, ini ya. Jadi sama kayak yang tadi. Hari ini hari Selasa, soalnya di sini kan fungsi D-nya kemudian diambil yang D, jadi sama jadi ini buat ngambil hari ini gitu. Karena hari ini hari Selasa ya udah. Kemudian ada if khusus. Jadi ini dibuat untuk mengetahui tahun kabisat atau bukan gitu. Nah ini ya, tahun 2021 bukan kabisat. Jadi kalau misalnya kabisat, jadi ini fungsi buat ngambil tanggal tapi tahunnya, terus tahun dibagi 4. Kalau misalnya 0, nah itu fungsi if else tapi bentuk singkatnya. Jadi kalau misalnya dia benar, dia bakal kabisat. Kalau salah, dia bukan kabisat gitu. Nah, kemudian struktur perulangan ada for sama while. Nah, for biasa ya, kalau misalnya for terus ada kondisinya, terus ada statement apa yang diulang gitu. Terus while sama while terus statement yang diulang apa gitu. Kemudian ada do while, do apa, while. Bedanya do sama while aja, kalau do dia bakal dikerjakan dulu di dalam do tanpa melihat syaratnya. Kalau while langsung melihat syaratnya. Nah, terus kemudian ada for each. Nah, biasanya ini dibuat untuk perulangan pakai array gitu biar gampang. Sebenarnya array juga bisa pakai for biasa sih, cuman itu lebih gampang, lebih singkat. Nah, terus contoh programnya. Ini yang for, ada conditionnya if i1 atau i kurang dari 9 dan i kurang dari 9 dan 10 terus i plus plus, maka dia bakal munculin i 1 sampai 10 gitu ya. Terus yang kedua i sampai i plus plus, terus jika i lebih dari 10 apa ya, break gitu. Jadi nanti sama aja sih ini
1 sampai 9 malah. Sampai 10. Oh iya, lebih dari 10. Selanjutnya, contoh dari perulangan while. Sama ya kayak tadi yang udah dijelasin Poppy. Pertama deklarasi I sama dengan 1, kemudian while I kurang dari sama dengan 10, maka menampilkan I++. Kemudian ini sama, kita langsung aja run. Nah, jadi untuk hasil dari contoh pertama itu juga sama, hasilnya 1 sampai 10. Kemudian contoh yang kedua juga karena syaratnya juga sama, jadi hasilnya juga 1 sampai 10. Yang kedua yang ketiga ada buat heading, tulisan heading yang jumlahnya kurang dari sama dengan 6, jadi totalnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya pengulangan menggunakan while. Jadi yang selanjutnya contoh tentang do while. Nah, ini ada dia bakal nampilin isi dari variabel 1, terus setiap perulangan itu I-nya bakal ditambah sama 2. Nah, itu bakal dieksekusi 1 kali dulu, baru lihat syaratnya I kurang dari 20 gitu. Nah, itu kan loncatnya 22, soalnya tadi ditambahnya sama 22. Kemudian ada break sama continue. Break ini sama continue, kalau continue berarti lanjut ke fungsi selanjutnya, kalau break berarti dia keluar dari perulangan gitu. Nah, contohnya ini, kalau misalnya dia if 5, maka dia langsung eksekusi lagi buat if selanjutnya. Nah, kalau udah selesai if selanjutnya, dia keluar perulangan. Tuh. Nah, kalau misalnya yang continue diganti break, nah nanti cuma sampai 4, soalnya setelah if yang pertama ini langsung keluar perulangannya gitu. Kayaknya udah selesai materi buat praktikum kali ini. Selanjutnya tentang penugasan. Jadi buat materi PHP, dasar PHP sama perulangan, nanti kalian buat kalkulator gimana bisa buat ngelakuin penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian ada juga generate NIM. Yang pertama kita masukkan 2, ini 3, 4 maksudnya. Kemudian karena ini tambah, jadi 2 tambah 4, jadinya 6. Kemudian misal ini 3, kemudian dikali sama dengan 6. Kayak gini. Kemudian untuk generate NIM, misal mau NIM dengan jumlah 10. Nah, maka muncul dari 1 sampai 10. Oh ya, tambahan. Jadi NIM-nya ini kan jumlahnya ada 8 karakter ya. Jadi nanti mengikuti ya, kalau misalnya NIM 1 berarti nolnya ada 2. Kalau NIM karakter sampai 10 sampai 99 berarti nolnya yang setelah 18 ini ada 1 gitu. Terus sampai kalau misalnya lebih dari 100 berarti nggak ada nolnya setelah 18 gitu. Terus buat angkatannya terserah kalian mau pakai angkatan berapa.
Terus kalau misalnya bisa juga bisa nginputin angkatan baru jumlahin, jadi bisa berapa angkatan. Kemudian tampilannya bisa kalian kreasikan sebagus mungkin, nanti juga bisa dijadikan dasar penilaian. Buat nambah poin ya. Oke, sekian buat praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.